Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mucho gusto. Selamat sore menjelang malam ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, opung, oma, engkong, mbah, kakek, nenek, sobo, juga tulang nan tulang, bapak tua, bapak udah, inang tua, inang udah, anak buru, buru, lai itu. Nah ini juga saya mau katakan tulang, nan tulang, juga kakak-kakak, adik-adik, semua para senang bertemu dengan Anda kembali di sore menjelang malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita tidur, mari kita baca firman Allah, mari kita mendengarkan firman Allah, karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kita melihat ya situasi kondisi bangsa kita, dan kita tentu harus banyak berdoa kepada Tuhan. Dan saya mau menunjukkan kepada kita bagaimana seorang wanita yang masalah dalam rumah tangganya. Kita buka dulu Lukas 7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, demikian bunyi firman Allah. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan, ia menyentuh, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu, duduk dan mulai berkata-kata. Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata-kata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Puji nama Tuhan. Jadi Tuhan itu sanggup melakukan mujizat di tengah-tengah keluarga. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, setiap kita mengalami pergumulan keluarga, jangan lari kepada orang pintar, jangan lari ke dukun-dukun. Apapun persoalanmu, Tuhan sangat serius menangani keluarga. Tuhan suka melakukan mujizat dalam kehidupan keluarga, asal engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dengan cerita yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi engkau tahu jeritan hatimu. Tuhan tahu betul situasi dan kondisimu. Nah, wanita ini sangat mengalami masalah yang sangat serius. Karena apa? Suaminya sudah meninggal. Lalu kemudian ada anaknya, anak satu-satunya. Memang ini betul anak satu-satunya. Bukan karena anak laki-laki. Dia memang betul mengalami anak satu-satunya gitu. Ya. Jadi ini masalah yang sangat serius. Ini adalah istilahnya pendukung terakhir di masa tuanya. Dan selama kehidupan itu berlangsung, dia bisa bicara sama anaknya bisa menghibur dia, memberikan satu pertolongan dan lain sebagainya. Tapi anaknya meninggal duluan, bukan meninggal duluan. Dan itu membuat jeritan yang sangat panjang, jeritan batin yang sangat dalam, yang orang lain tidak bisa tahu. Tapi yang mau saya katakan adalah Tuhan tahu persis jeritan hati yang ada dalam benakmu, dalam inner heartmu yang paling dalam itu, dalam batinmu yang paling dalam itu. Tuhan tahu cerita ketika engkau mau bergumul bersama dengan Tuhan, ketika engkau mau berteriak kepada Tuhan yang orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukannya. Nah, kita bisa melihat yang pertama dikatakan oleh firman Allah bahwa saya teringat ketika Donald Trump itu mengalami masalah dalam kehidupannya, ya, sampai dia bangkrut, dan kemudian dia memiliki masalah yang sangat serius dalam kehidupan usahanya, dalam bisnisnya sebagai hutang. Tetapi yang kemudian
dia dengan semangat yang luar biasa, dia membalik situasi itu bahkan jauh lebih hebat. Karena dia bukanlah orang yang suka menyerah. Dia adalah orang pekerja keras yang betul-betul yakin akan kemampuannya. Dan dia pernah menjadi presiden Amerika sebelum siapa ini? Ya, yang baru ya, Donald Trump itu. Nah, jadi dalam hidup ini dan wanita ini dengan segala jeritannya yang tidak bisa dikatakan, tidak bisa diungkapkan, walaupun banyak saudara tetangga-tetangganya yang peduli, yang menghantarkan dia sampai menguburkan anaknya mau mengantar anaknya ke kuburan, dan tetapi dia tahu bahwa itu hanya sementara, sampai di kuburan nanti mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing, dan dia akan sendiri, dan dia akan bertemankan angin dan kayu-kayu. Dan itu sebabnya jeritan yang sangat luar biasa. Tapi saya mau katakan, Yesus datang untuk menolongnya. Haleluya! Yesus datang untuk menolongnya. Dan ketika kata firman Allah, ketika Yesus melihat wanita ini, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan kemudian dia datang kepada ibu ini dan berkata, "Weep not," jangan menangis, jangan menangis. Bagi Yesus, wanita ini harus perlu dihibur, diberi kekuatan, diberikan pengharapan, diberikan pertolongan, supaya ibu ini mengalami restorasi, pembaharuan, dan harapan dalam hidupnya. Selalu ada jalan keluar yang disediakan Yesus. Selalu ada mujizat yang akan disediakan Yesus bagi keluarga ini atau bagi ibu ini, yang harapan satu-satunya, di mana suaminya sudah meninggal dan kemudian harapan satu-satunya diambil oleh Yang Maha Kuasa atau meninggal dunia, siap untuk dikuburkan. Dan saya katakan jeritan batin yang sangat dalam. Tentu dia sudah merasakan bagaimana memiliki anak dan bagaimana tidak memiliki anak. Dan itu sebabnya dia akan mengalami kesendirian dalam hidupnya. Tapi Tuhan tahu persis pergumulan ibu ini. Tuhan tahu persis tangisan ibu ini. Tangisan yang memohon pertolongan, yang orang lain dalam bahasa manusia orang tidak akan pernah tahu. Tapi Tuhan tahu bahasa tetesan air mata. Tetesan air mata cinta kepada anaknya. Tetesan mata harapan kepada anaknya telah hilang sirna dengan kepergian anak ini. Tapi Yesus tahu. Itu sebabnya Tuhan datang untuk menolongnya. Lalu yang kedua dikatakan oleh firman Allah, bahwa Yesus datang untuk membangkitkan anaknya. Setelah ibu ini dihibur, dikatakan jangan menangis, ia menghampiri usungan itu, lalu kemudian berkata, dan yang mau saya katakan, Yesus datang untuk membangkitkan anak muda yang mati ini. Jadi dia mendemonstrasikan kuasa Allah, dia mendemonstrasikan mujizat Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Yang mau saya katakan adalah, orang-orang ketika meresponi mujizat Allah, ada juga yang nggak suka. Ya, Pastor Andi banyak melakukan mujizat, ada juga nggak suka. Hamba Tuhan lagi, ada juga nggak suka. Padahal yang disampaikan adalah firman Allah. Ya. Jadi ada juga nggak suka. Sama dengan masa Yesus, ada juga orang-orang Farisi yang betul-betul ya, kita tahulah bagaimana ahli-ahli Taurat, ya, mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Kemudian orang-orang Farisi yang betul-betul paham akan pepegang kebenaran yang mereka
merasa paling hebat sama dengan PGI atau ini apa ini uh, aras nasional lainnya, PGPI, PEGLI ya, ya, Bala Keselamatan dan lain sebagainya. Tapi saya mau katakan adalah, tapi kuasa mereka jauh lebih hebat dari aras nasional. Ada orang gak suka, tapi dari pembacaan kita ini kita bisa melihat respon orang-orang Yudea pada waktu itu. Mereka mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, yang melahirkan pertobatan dalam hidup mereka. Itu sebabnya mereka memuliakan Allah dan berkata bahwa Allah sudah melawat umatnya, datang untuk melawat umatnya. Saya tidak tahu bagaimana respon kita ketika orang melakukan mujizat. Apakah ada rasa iri kita, ada rasa kebencian kita, kenapa dia dipakai, kenapa saya tidak? Padahal sama-sama pelayan Tuhan. Tapi saya mau katakan kepada kita, tadi pagi sudah saya katakan kepada kita, Tuhan juga mampu melakukan hanya melalui kehidupan kita, asal kita betul-betul seperti apa yang dikatakan si buta yang disembuhkan 40 tahun usianya, nggak pernah membaca, tapi menjadi ahli dalam pemberitaan firman Allah, karena Allah menaruhkan perkataan dalam hidupnya. Karena Yesus dikatakan orang berdosa, orang yang tidak benar, kalau dia berasal dari Tuhan, mengapa dia menyembuhkan pada hari Sabat? Jadi itu bukan berasal dari Allah. Tapi orang ini berkata, kalau bukan dia berasal dari Allah, dari mana lagi? Dan dia juga berkata bahwa orang yang melakukan orang-orang yang melakukan mujizat itu didengar oleh Allah kalau orang itu hidup dalam kebenaran atau tidak melakukan dosa, atau hidup saleh dan melakukan kehendak Allah dan berasal dari Allah. Saya katakan kita ini adalah orang-orang berasal dari Allah, yang diajar untuk melakukan kehendak Allah, yang diajar untuk hidup saleh, yang diajar untuk hidup dalam kekudusan. Jadi kalau itu kita miliki, Allah sebenarnya sudah menyatakan bahwa ketika engkau percaya kepada Tuhan, diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah, diberikan hak untuk menumpangkan tangan atas orang sakit, mengusir setan-setan. Dan saya yakin setiap hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakan firman itu akan menyaksikan kebenaran-kebenaran firman Allah ini. Tapi kalau kita hanya sekedar tahu, tidak mengalami Kristus dalam kehidupan kita, ya kita akan iri dengan semuanya itu. Tidak perlu iri. Kita serahkan saja kepada Tuhan. Ya, itu urusan dia. Kalau memang Anda mau menduga dari dukun, saya katakan malah kalau saya Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, berkati lebih luar biasa lagi. Kalau engkau pakai dia, pakai juga saya, gitu loh. Ya, kita sudah menyaksikan bagaimana Allah melakukan hal-hal yang besar dari hidup kita, dalam kehidupan kita dan melalui kita. Tapi saya mau katakan kita harus tetap bersandar kepada Tuhan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam keluarga, termasuk dalam keluarga Dina ini. Dia datang untuk menolong, dia datang membangkitkan orang ini yang diresponi oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu kemudian yang ketiga dikatakan oleh firman Allah, setelah dia membangkitkan orang ini, lalu menyerahkan kepada ibunya bahwa inilah anak aku ini. Sehingga ibu ini saya yakin ada memang tangisan, tapi tangisan sukacita, pelukan. Aduh, udahlah, nggak bisa saya bayangkan hal yang seperti itu. Bagaimana senangnya bercampur baur dari tangisan kesedihan menjadi sukacita yang begitu luar biasa. Jadi kalau Tuhan menghibur kita, kalau Tuhan menolong kita, nggak tanggung-tanggung. Kepuasan batin pun diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan ragu percaya kepada Tuhan, jangan bimbang, jangan biarkan setan menipu kita, jangan biarkan itu, jangan. Tapi biarkan Tuhan melakukan sesuatu yang baik. Saya sudah saksikan bagaimana di tengah-tengah situasi saya, dan ketika anak saya akhirnya tertunda menyelesaikan pendidikannya oleh karena orang-orang yang menghalangi, atau katakanlah yang mungkin nggak tahu apalah. Tapi ketika dia di ujung, di akhir
ya mungkin 3 bulanan, ya mau berakhir, dosen walinya menelepon, dan lalu kemudian kita menerangkan, dan kemudian dosen walinya menolong, dan akhirnya anak saya selesai. Itu setelah saya ngambil 2 puasa, ya 2 minggu setelah saya berdoa dan berpuasa, kira-kira seperti itu. Karena saya ada berdoa dan berpuasa untuk mobil saya itu, sampai sekarang pun masih saya berpuasa, ya, ya saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar doa. Memang diperlukan energi mungkin, dan sampai beberapa kali saya katakan, ya, beberapa hari yang lalu saya tidak berpuasa karena saya berdiri sudah pusing kepala saya, lalu kemudian apa istilahnya, ya ya situasi nggak apalah, sepertinya kurang fit gitu ya. Dan pada akhirnya saya bilang, Tuhan, saya istirahat dulu, dan kemudian setelah saya kuat lagi, saya mengambil puasa kembali. Dan sampai hari ini saya pun masih puasa. Jadi yang mau saya katakan adalah, saya tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu melakukan mujizat. Jadi kalau kita mengalami persoalan dalam ekonomi kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, larilah pada Tuhan. Mungkin Anda katakan, bagaimana Tuhan bisa mendatangi bos saya? Tuhan itu ahli. Bagaimana Tuhan bisa menolong saya dalam situasi? Tuhan itu ahli. Dia mampu membuka 1001 jalan, bahkan berjuta-juta cara untuk menolong engkau. Jangan batasi kuasa Allah. Itu saja, jangan kerdilkan Allah dengan pemikiranmu yang sempit. Yang harus kau bina adalah imanmu itu, sehingga terus bertumbuh dalam keyakinan yang teguh, supaya engkau mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Kata firman Allah dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Jadi Tuhan itu Tuhan yang baik. Makanya milikilah firman Tuhan. Tuhan masih sanggup melakukan mujizat. Besok saya katakan, saya janji bahwa saya katakan, siapa sih pelaku-pelaku mujizat itu? Anda sendiri, orang percaya yang diberikan hak yang begitu luar biasa. Tapi dengan catatan, mari apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupannya kita belajar. Kalau setan katakan kau bukan berasal dari Allah, tapi kita berasal dari Allah. Jadi nikmati kasih dan kebaikan Tuhan, dan kita akhirnya bisa melihat kebahagiaan dari wanita janda ini. Dia kemudian dipulihkan begitu luar biasa. Ada harapan, ada yang tadinya dia sudah merasa bahwa dia tidak lagi ada pendukung terakhirnya, tapi Tuhan berikan dia, yaitu anaknya. Tetapi yang jauh lebih mau Tuhan tunjukkan bahwa wanita ini, aku Tuhan yang selalu hadir dalam dirimu. Datanglah kepadaku. Itu yang mau Tuhan tekankan kepada wanita ini. Akulah solusi dalam setiap persoalanmu. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, pemerintah kami, presiden dan wakil presiden. Kami tetap doakan karena Tuhan yang mengajar kami untuk berdoa syafaat bagi bangsa, bagi orang-orang kudus-Mu, bagi semua orang dengan berbagai profesi dan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati mereka semuanya. Khususnya kami berdoa bagi presiden dan wakil presiden kami. Tuhan memberikan hikmah akal budi dalam hidup mereka untuk menjalankan roda pemerintahan di negara kami ini, sehingga dia memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Para menteri juga Tuhan tolong mereka, para pejabat, para gubernur, para wali kota, bupati, camat, lurah, RW, polisi, ABRI, mereka semuanya Tuhan, yudikatif, legislatif, eksekutif, semuanya diberkati oleh Tuhan, stakeholder bangsa ini Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gereja Tuhan, Aras Nasional diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong mereka semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau memberkati sahabat-sahabat kami dimanapun mereka melayani gereja Pantai Kosta Tuhan, dimanapun mereka, sahabat-sahabat kami ini diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan dalam masa-masa sulit sekarang pun mereka tetap ditolong oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau masih adalah Allah yang mampu
melakukan mujizat dalam keluarga kami, dalam pribadi kami, dalam situasi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak mencengkali kuasa-Mu, kami tidak mengkerdilkan kuasa-Mu, tapi selalu kami mau menumbuh kembangkan hati kami untuk mempercayai Engkau, mempercayai firman-Mu sepenuhnya dalam hati hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit Tuhan, Tuhan tolong mereka, yang COVID dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau tumpangkan tangan atas mereka dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Siapapun mereka yang sakit COVID Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan ulurkan tangan-Mu kepada mereka dan Engkau sembuhkan mereka. Sembuhlah Engkau oleh kuasa Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tarik roh maut itu dari COVID, Bapa di surga, dalam nama Yesus kami mohon terus kesembuhan bagi mereka, kesembuhan dari Tuhan bagi mereka. Dan mereka-mereka yang sakit juga, apapun sakit penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau datang untuk memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, kelemahan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit apapun Engkau, percayalah Tuhan ahli dalam membuat mujizat, Tuhan ahli menyembuhkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadir kepada mereka, tumpangkan tangan atas mereka yang sakit. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, sembuhlah Engkau. Selalu ada jalan keluar, selalu ada jalan kesembuhan dari Tuhan Yesus bagimu. Yakin dan percayalah kepada Tuhan, kau akan menikmati kasih dan kuasa-Nya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tarian, kanker sembuh, dalam berbagai penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan yang ginjal rusak dipulihkan oleh Allah, jantung menyempit dipulihkan oleh Allah, disembuhkan oleh Tuhan. Oh Bapa di surga, kami berdoa agar Engkau Allah menyatakan semua kebaikan Tuhan itu dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap yakin dan percaya Kau mau menolong mereka yang sakit, baik yang dirasuk setan, baik yang diguna-gunai Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Ketika mereka meyakini kuasa doa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kau tidak mengenal jarak, ruang, dan waktu Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mengalami banyak kesulitan dalam hidup ini, ekonomi mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, dan lain sebagainya Tuhan. Dan kami banyak juga melihat orang-orang melalui layar kaca, dan banyak orang-orang yang melakukan jalan-jalan pintas yang bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Dan itulah sebabnya kami mau berdoa bagi mereka-mereka, khususnya anak-anak-Mu Tuhan, bangsa kami ini. Tuhan berkati sehingga mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas. Dan kalau Engkau orangnya, angkat kedua belah tangan-Mu, dan mari kita berdoa Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang mengangkat tangan kepada-Mu Tuhan, karena mereka sadar hanya Tuhan yang dapat turun tangan atas hidup mereka, menyelesaikan persoalan mereka. Tuhan tolong mereka, hadir dalam hati mereka, urapi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kami Tuhan diberkati oleh Tuhan, semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka ini Tuhan, oh Tuhan tolong Bapa di surga dalam nama Yesus, sehingga apapun persoalan mereka, Tuhan datang untuk menyelesaikan piutang kah itu, masalah rumah tangga kah itu, pekerjaan kah itu, oh Tuhan, masalah bisnis kah itu, Tuhan mampu membuka jalan. Saat tiada jalan pun Engkau mampu bagi mereka untuk Engkau menunjukkan, mendemonstrasikan kuasa-Mu. Sama seperti Engkau menunjukkan kuasa-Mu kepada janda di Nain ini Tuhan Yesus, atau melakukan mujizat di Kana Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa bisa mengubah situasi kami, kondisi kami. Ketika kami dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah mengatakan, aku angkat tangan, aku tidak bisa menyelesaikan masalah. Selalu ada kuasa-Mu bagi kami, selalu ada jalan bagi kami, selalu ada jalan keluar bagi kami orang-orang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Jika mereka-mereka yang mengalami ini, Tuhan, mereka berkata, dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Kami tahu kalau Tuhan, mereka sanggup mengatakan demikian. Saya yakin dan percaya lawatan Allah sudah datang kepada mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus kepada mereka-mereka yang mau mengalami pertobatan. Tuhan tolong mereka sehingga mereka mengalami lahir baru dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, segala pekerjaan setan yang membuat mereka, Tuhan, lumpuh iman mereka, hidup mereka,
Kalau Engkau orangnya, mari taruh tangan-Mu di dada saya, akan berdoa. Kau hadir kepada mereka, Tuhan, tolong mereka. Kau memberkati mereka, putuskan rantai dosa mereka. Tetap saya akan mengatakan kepada Tuhan, sama seperti Engkau datang kepada Saulus, datang juga kepada mereka, sama seperti Engkau mengubah para murid-murid menjadi alat di tangan-Mu, pakai juga mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga semua orang akan memuliakan Tuhan melalui hidup mereka, melalui pelayanan mereka di masa-masa yang akan datang. Kami mohon kemurahan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidup mereka. Dan terima kasih Tuhan, dan bagi Engkau yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu, kalau Engkau orangnya, taruh tangan-Mu dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hadir kepada mereka, menguatkan, sebab firman berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan kalau Engkau orangnya, taruh tangan dan mari kita berdoa dan ikuti. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Saya mengaku segala dosa dan kesalahanku, Tuhan. Ampuni hamba-Mu, sucikan hamba-Mu dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami juga berdoa agar Engkau Allah Tuhan hadir dalam hatiku, menjadi Raja, menjadi Tuhan dalam hidupku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh kami percaya kepadamu. Dan hamba yakin saat ini hamba sudah menerima hidup kekal-Mu. Terima kasih menjadi warga negara-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa bagi orang-orang muda, yang kami tahu orang-orang muda masa kini, bangsa kami ini akan menjadi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Mungkin 5-10 tahun atau negeri ini. Tuhan, kami berdoa agar Engkau Allah terus memberikan harapan kepada mereka, orang-orang yang berlian dalam pikiran sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dan Nehemia yang punya kecintaan terhadap negaranya. Demikian anak-anak bangsa kami ini Tuhan, sehingga baik itu dalam pekerjaan Tuhan seperti Yeremia, seperti Nehemia, seperti Yesaya dan lain sebagainya, Samuel dan lain sebagainya, Bapa di surga. Dan kami juga berdoa agar seperti Timotius juga Engkau memakai mereka, orang-orang muda yang Kau pakai dalam hidup mereka, dalam perkataan, dalam perbuatan mereka, dalam kasih mereka, dalam kesucian mereka. Mereka menjadi berkat karena moral ilahi ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, terima kasih sehingga orang-orang muda bukanlah orang-orang muda yang cengeng, bukanlah orang-orang muda yang mengumbar hawa nafsu mereka, tapi orang-orang muda yang berjalan dalam terang dan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami akan melihat anak-anak muda masa kini akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Umat-Mu, gereja-Mu, bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita. Dan saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Dan juga saya mau katakan kepada kita, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada melakukan juga demikian. Dan jangan lupa, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja. Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus. Tertawalah dengan orang yang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Saya berdoa supaya energi Allah, kekuatan Allah, urapan Allah, firman Allah ada dalam kita, terus melakukan apa yang benar di pikiran kita, di perkataan kita, di tindakan kita, di perbuatan kita, adalah hal-hal yang memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau kita mau tidur, jangan lupa bacalah firman Allah, berdoalah sebelum tidur. Dan kalau Anda tidak bisa tidur, ingat, tidur itu karunia, dan datang kepada Tuhan sang pemilik karunia, dan engkau akan mengalami petiduran yang bagus, mimpi yang indah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya.